Ian menjadi asisten rumah tangga di apartemen seorang direktur muda berusia 29 tahun. Sudah 3 bulan. Di apartemen mewah seorang Kim Tae-yong, pria tampan dengan sifat sedingin es. Majikannya sangat jarang menetap di apartemen ini. Dia hanya datang ke apartemen ini harus pagi-pagi sekali di hari Senin. Ian bersedia untuk menjadi asisten rumah tangga di apartemen pria itu, bukan karena dia mengagumi ketampanan direktur muda itu seperti kebanyakan perempuan. Ian ingin membiayai kuliah kedokterannya dengan hasil usahanya sendiri. Awalnya tentu saja orang tuanya tidak setuju pada keinginan putrinya. Untuk apa putrinya susah payah bekerja, padahal orang tuanya masih bisa memberikan segalanya. Taeyong tahu Ian masih berstatus seorang mahasiswi, tapi dia tidak mengetahui tentang latar belakang keluarga Ian. Lagi pula untuk apa dia peduli? Di apartemen Taeyong yang mewah ini ada 3 kamar, yaitu kamar Taeyong, kamar Ian, dan 1 kamar tamu yang disulap jadi ruang kerja Taeyong. Ian bingung untuk apa Taeyong membuat ruang kerja di sini, padahal dia jarang di apartemen, dan ketika dia ada di sini pun pria itu apa? Selama 3 bulan ini bisa dihitung dengan jari percakapan di antara keduanya. Tapi buat apa mereka akrab? Ian hanya harus fokus bekerja saja, sedangkan Taeyong tidak pernah berbicara banyak dengan gadis itu. Hidupnya sudah banyak dikelilingi wanita cantik dan seorang asisten rumah tangga. Saat sedang melamun, Taeyong tidak sadar sejak tadi seorang pria muda yang usianya tak terpaut jauh dengannya memperhatikannya. Kim Song Jin, pria tampan itu adalah bawahan sekaligus tunangannya bernama Park Erin, memutuskan pertunangan dengan Taeyong karena alasan terlalu sibuk dengan pekerjaannya. Memang apalagi yang diharapkan dari direktur perusahaan terbesar di negara ini? Oh ayolah, bahkan di ruang kerja Taeyong ada kamar pribadi. Teh, ini sudah jam 5 sore, kok tidak pulang? Tanya Song Jin yang duduk di hadapan Taeyong. Mata Taeyong yang sedang tertutup terbuka dan menatap tajam. Taeyong mengangguk. Sekarang hari Jumat dan memang setiap hari Jumat dia pulang ke apartemennya. Setelah ini kau mau pergi kemana? Tanya Taeyong pada Song Jin. Song Jin tersenyum tipis lalu menjawab, tentu saja pergi menemui kekasihku. Taeyong menatap latar Song Jin, ada sedikit rasa iri yang karena Jin mempunyai pasangan untuk berbagi, sedangkan dirinya tidak lagi setelah wanitanya. Ya, aku akan langsung pulang. Aku lelah sekali, jawab Taeyong pelan. Kali ini wajah Taeyong tampak manusiawi dengan raut-raut kelelahan yang jelas itu. Padahal biasanya Taeyong bisa menyembunyikannya sebaik mungkin. Apakah itu efek karena Pak Erin? Ian sedang berada di ruang tengah sambil berkutat dengan laptopnya. Saat mendengar suara pintunya buka, Ian langsung menoleh. Ian melihat ke arah majikannya. Majikannya tampak begitu lelah. Apa dia tak salah lihat? Sejak kapan majikannya itu memiliki raut wajah lelah? Bukannya pria seperti dia tidak mungkin seekspresi apapun. Tuan sudah pulang, sapa Ian sedikit basa-basi dengan pria tampan itu. Taeyong pun melirik Ian sekilas. Tidak ada niat menjawab pertanyaan dari asistennya itu, tapi entah dorongan dari mana. Taeyong terus menatap Ian yang sedang sibuk dengan penggorengan dan bahan makanan. Ian hanya menggunakan baju kaos hotpants yang memperlihatkan kaki mulusnya. Sebenarnya ada yang mengganjal. Menurut Taeyong, Ian terlalu cantik untuk ukuran seorang pembantu. Dia tahu Ian masih kuliah. Tuan, makanannya sudah siap, ujar Ian pada Taeyong yang sedang duduk di ruang tengah. Ian melihat Taeyong berdiri dari duduknya dan melangkah ke arahnya, lebih tepatnya ke meja makan. Pria duduk di salah satu kursi dan mulai menikmati makanannya dengan santai. Ketika Ian hendak pergi kembali ke ruang tengah, suara berat milik majikannya memanggilnya. Duduklah Ian, aku sedang tidak ingin makan sendiri. Ian berbalik menghadap Taeyong. Dia terperangah. Dia tidak salah dengar kan? Karena sepanjang 3 bulan ini, itu adalah kalimat terpanjang yang keluar dari mulut pria itu untuknya. Ian pun menarik kursi di depan Taeyong. Dia diam melirik pria itu. Kau tidak makan? Taeyong kembali berucap. Sebenarnya ada apa dengan pria ini? Saya sudah makan, Tuan, jawab Ian pelan.
Taeyong terdiam sedang memikirkan apa lagi yang dia ucapkan pada Yen. Taeyong membutuhkan teman mengobrol. Tidak mungkin kan dia menghubungi Song Shin karena dia sedang menghabiskan malam bersama kekasihnya. Lalu kakaknya Kimara, wanita yang terpaut 3 tahun dengannya itu berada di luar negara lain. Perbedaan waktu yang jauh membuat dia tidak bisa leluasa menghubungi kakaknya. Orang tuanya tidak lebih baik. Bagaimana kuliahmu? Tanya Taeyong. Lalu lagi dia meletakkan alat makannya di samping piringnya yang masih kosong, lalu minum coklat hangat yang dibuat Yen. Yen berpikir sejenak. Dia mengaku paham lalu mengaruk tanggungnya kata-kata. Bukannya dia tidak pernah berhadapan dengan wanita, hanya saja dia merasa hanya sebatas hubungan majikan dan pekerjaan, berbicara seperlunya saja, dan dia tidak tahu apa. Yang terlihat ragu sebelum mengatakan sesuatu. Ada yang ingin dia katakan. Tuan, bolehkah saya minta bantuan Anda? Disinilah mereka berdua di ruang kerja. Taeyong duduk berhadapan di sofa melakukan tanya jawab tentang skripsi milik Yen. Taeyong orang jenius, Yen tahu itu. Itulah kenapa dia meminta bantuan pria itu. 2 jam berlalu, keduanya melakukan tanya jawab dengan serius. Yen sudah lelah dan tanpa sadar dia tidur di sofa yang didudukinya bersama Taeyong tanpa memikirkan itu. Tidak sopan mengingat dia hanya pembantu di sini. Dia menatap Yen lekat, kemudian tersenyum sekilas. Yen kelelahan hanya karena ini gadis aneh, pikir Taeyong ketika melihat Yen yang sudah memejamkan matanya. Taeyong pun membereskan buku-buku dan laptop milik gadis itu, lalu meletakkannya di atas meja kerjanya. Taeyong berjalan menuju sofa dan duduk di samping Yen. Taeyong menyukai ekspresi gadis ini. Dia memiliki beragam ekspresi yang mampu membuatnya tersenyum. Taeyong menatap keluar jendela di ruang kerjanya. Ternyata sedang hujan lebat. Biasanya saat hujan seperti ini, dia pasti meminta ibu atau kakaknya tidur bersamanya dan memeluknya. Taeyong hanya menunjukkan sifat lemah lembutnya di hadapan ibu dan kakaknya. Taeyong tidak suka hujan, terutama saat malam hari. Taeyong lalu meringsek ikut berdebakan tubuhnya di samping Yen. Dia lalu sebenarnya gadis ini tidak tertidur. Taeyong menarik tubuh Yen ke dalam pelukannya. Yen yang tidak sepenuhnya tidur langsung kaget dengan perlakuan majikannya. Refleks Yen menggeliat, mencoba melepaskan diri dari pelukan dengan kekar Taeyong. Biarkan seperti ini, saat hujan aku hanya bisa tidur di kamar koma atau kakakku. Tapi mereka tidak berada di sini, jadi biarkan seperti ini sebentar saja. Yen terdiam. Dia tidak menyangka pria yang dingin ternyata memiliki kebiasaan seperti anak kecil. Anda seharusnya masih tinggal bersama orang tua Anda, Tuan. Taeyong semakin mengeratkan pelukannya pada Yen. Entah kenapa rasanya sangat pelukan ibunya. Taeyong bahkan belum pernah merasakan pelukan. Begitukah? Taeyong mencium puncak kepala Yen. Dia dapat menghirup aroma shampoo yang sangat wangi dan dari rambut hitam Yen. Yen terdiam, entah kenapa detak jantungnya berubah lebih cepat. Dan sekarang Yen sedang sangat dekat dengan pria lain yang tidak punya hubungan darah dengannya, dengan posisi tidak sopan bersama majikannya sendiri. Bukannya tidak pernah melakukan skinship dengan Taeyong. Bahkan Yen bisa mendengar detak jantung Taeyong serta dapat merasakan nafas pria itu berembus di atas puncak kepalanya. Posisi ini sangat nyaman. Sejak saat itu, Taeyong meminta Yen tidur bersamanya di kamarnya. Yen tentu saja menolak, tapi dia tidak memiliki kesempatan menolak apapun yang dikatakan Taeyong tidak boleh dibantah. Maka dari itu, Yen terpaksa menerimanya. Itu bukan sebuah masalah yang besar bagi Yen, tapi kenyataannya Taeyong pulang setiap hari ke apartemennya, dan ini sudah berlalu seminggu sejak malam itu. Yen sedang berada di dalam pelukan Taeyong di atas ranjang. Ini rumahku, kau ingin majikan mempunyai kualitas tidur yang baik kan? Tidurlah, jangan banyak bergerak, kau mengganggu tidurku. Berhentilah memanggil aku Tuan Yen. Sejak saat itu, Yen tahu majikannya ternyata tak sedingin ini yang selama ini orang-orang lihat. Justru sebaliknya, majikannya ini lebih kanak-kanakan dan manja.
Bukan hanya Yen yang menyadari perubahan dalam diri Taeyong, tapi para pegawai di perusahaannya juga menyadarinya. Taeyong sudah menjabat selama 5 tahun sebagai direktur di Free Corporation, dan baru kali ini mereka melihat direkturnya. Chen sampai terheran-heran apa yang membuat Kim Taeyong berubah sederhana di sini. Padahal baru beberapa waktu lalu dia melihat Taeyong uring-uringan dengan wajah lelahnya, dan kini pria kaku itu menjadi semakin berbeda lagi dengan Kau tidak menginap di kantor, tanya Chen ketika Taeyong berada di dalam ruangan kerjanya. Taeyong mengepaskan darinya di kursi kebesarannya, menggelengkan kepala. Aneh, begitulah yang ada di otak Chen. Kalau ada perubahan lain dalam diri Taeyong adalah salah satunya dia yang selalu pulang tepat waktu. Cepat, catat itu, tepat waktu. Kim Taeyong bahkan tidak pernah meninggalkan ruangannya saat bekerja. Itulah mengapa terdapat kamar tidur di ruang. Astaga, Teh, ada apa denganmu? Tanya Chen lagi. Taeyong menghela nafasnya kemudian menjawab, aku tidak mengerti dengan pertanyaanmu. Berhentilah bersikap seolah-olah aku ini bukan Kim Taeyong. Chen mendengarnya. Tapi kenyataannya kau seperti bukan Kim Taeyong yang terkenal kaku itu. Taeyong tersantai, entah sudah berapa senyum yang dia tunjukkan hari ini. Taeyong membuka pintu apartemennya. Keadaan gelap. Dia melihat jam tangan yang melihat sudah pukul 7 malam. Yen, suara pas Taeyong mendengar memanggil gadis itu, namun tidak ada sautan. Kemana gadis itu? Taeyong lalu melangkah ke ruang tengah, duduk di atas sofa putih panjang dan menyalakan televisi. Taeyong mengambil ponselnya dari saku jasnya dan Taeyong mendekatkan ponselnya di telinga, mendengar nada sambung Yen. Beberapa lama, suara seorang terdengar menjawab panggilannya. Woman Yen. Ketika menjawab telepon itu, dia melirik temannya sekilas sebelum menjawab pertanyaan yang diajukan seseorang di seberang sana. Sedang di perpustakaan bersama teman, jawab Yen. Pak Boym tertarik dengan percakapan teman dekatnya itu, bertanya pelan kepada Yen. Baiklah, kemudian Yen memutuskan sambungan teleponnya. Yen merapikan buku-bukunya, kemudian berkata pada Boym yang terus menatapnya sejak tadi, majikanku, aku harus segera pulang. Maafkan aku tidak bisa menemanimu lebih lama. Gadis bernama Pak Boym itu mengangguk paham. Tidak masalah. Taeyong duduk di kursi berlengan di kamarnya sambil membaca dokumen dari rekan kerjanya. Ketika Yen masuk ke dalam kamarnya membawa secangkir coklat panas yang masih mengepul. Gadis itu hanya mengenakan kemeja biru lengan panjang kebesaran hingga menutupi. Taeyong menangis selalu menaruh dokumen pada meja di sampingnya. Kau sudah makan malam? Tanya Yen yang berdiri di depan Taeyong sementara pria itu masih sibuk menikmati coklat hangatnya. Dia tak berniat untuk menjawab pertanyaan gadis itu. Taeyong memerintahkannya untuk tidak memanggilnya. Taeyong menaruh coklat panasnya di atas meja, kemudian menarik Yen mendekat padanya. Tangan kekarnya menarik tengkuk Yen hingga gadis itu membungkuk dan wajah tepat berada hanya beberapa senti di depan wajah Taeyong. Sial, jantungnya berdetak kencang sekali. Kau akan pandangan pakaian seperti ini? Tanya Taeyong dengan tatapan tajam. Ia menatap lurus ke mata pria itu dan entah kenapa dia jadi sulit membuka mulutnya. Coba aku, desis Taeyong dengan nada menuntut. Yen mengatur nafasnya agar suaranya terdengar biasa. Aku memakai celana jeans panjang. Tadi aku menggantinya di kamarku. Kurasa lebih nyaman memakai ini di dalam rumah. Taeyong mengamati wajah cantik Yen. Sungguh gadis ini dapat menghancurkan akal sehatnya. Mata sel yang bercahaya, hidung yang mancung, dan bibir tipis mungil yang berwarna pink. Taeyong mendekatkan wajahnya pada wajah Yen, semakin menekan tengkuk Yen mendekat dan menempelkan dengan sempurna. Hanya menempel untuk menyalurkan kehangatan pada gadis cantik itu, sementara Yen membeku dengan mata melebar kaget. Tanpa diduga, Taeyong tiba-tiba Taeyong memejamkan matanya dan Yen masih tetap mengerjapkan matanya. Ini adalah ciuman pertamanya dan entah kenapa dia tidak mampu menolak perlakuan majikannya. Ini terlalu hangat dan nyaman, terserah apa yang dipikirkan majikannya itu. Yang jelas saat ini Yen membalas perlakuan Taeyong. Tidak kasar dan tidak menuntut, hanya ingin membagi kenyamanan. Taeyong menarik tubuh Yen dalam pangkuannya sedangkan Yen mengalungkan tangannya di Taeyong. Kakinya melingkar indah
pinggang Tim memperlihatkan Tim. Suara terdengar di telinga masing-masing. Ciuman itu berubah, semakin menuntut. Keduanya bingung perasaan apa yang tersalur dalam ciuman mesra mereka. Keduanya hanya belum menyadari satu hal,